Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama izinkan memperkenalkan diri, saya Nufitri Putri Alsia dengan NPM 412242312743, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dr. Paji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MMCHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Reswina, SE, MMCPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri, SE, MAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi. Yang terhormat Ibu Tati Siti Aisyah, SIKOM MM selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada saya. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, profil perusahaan, kedua, aktivitas magang, ketiga, pembahasan, dan terakhir, kesimpulan. Perbankan memainkan peranan yang signifikan dalam ekonomi, pembangunan negara, dan pendistribusian yang merata bagi kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah suatu badan usaha yang menerima simpanan dari masyarakat umum dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. PT BPR Kertara Harja Perseroda memberikan layanan pendistribusian pinjaman kepada publik yang dipakai debitur untuk berbagai tujuan. Namun demikian, dalam kasus pemberian pinjaman, hal penting yang harus dipikirkan adalah risiko penguatan talangan pinjaman. Tidak cuma utang jelek bisa merusak institusi keuangan itu sendiri, tetapi juga bisa memberikan efek yang kurang baik ke sistem keuangan yang begitu luas. Maka dari itu, proses pemberian kredit yang efisien dan menyeluruh sangat penting untuk meminimalkan risiko kerugian kredit. Prosedur pemberian kredit yang baik sangat penting agar dana yang disalurkan dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prosedur ini menjadi aspek penting. Melalui laporan magang ini, saya akan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai prosedur pemberian kredit yang diterapkan di PT BPR Kertara Harja Perseroda, kantor cabang Pamengpeuk, mulai dari tahap pengajuan, analisis kelayakan, proses persetujuan, pencairan dana, hingga tahap monitoring. Adapun sejarah dari PT BPR sendiri, yang pertama itu, lembaga ini berdiri dengan nama Bank Karya Produksi Desa atau BKPD. BKPD ini berfokus pada pelayanan keuangan di tingkat desa untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa. Yang keduanya di tahun 1979, BKPD berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau PDBPR, di mana perubahan ini menandai penguatan status lembaga menjadi perusahaan daerah yang secara khusus bergerak di bidang perkreditan rakyat. Yang ketiga, di tahun 2010 terjadi konsolidasi dan nama lembaga menjadi PD BPR Kabupaten Bandung. Konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat struktur kelembagaan dan memperluas jangkauan layanan di wilayah Kabupaten Bandung. Yang keempat, di tahun 2014, nama lembaga diubah menjadi PT BPR Kertara Harja. Perubahan ini menandai transformasi status badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas atau PT, sehingga pengelolaan dan operasionalnya lebih profesional dan transparan. Yang kelima itu di tahun 2019, nama lembaga kembali berubah menjadi PT BPR Kertara Harja Perseroda Kabupaten Bandung, di mana istilah perseroda menunjukkan bahwa perusahaan merupakan perseroan daerah, yaitu perusahaan milik pemerintah daerah yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT. Dan terakhir, di tahun 2025, nama lembaga berubah kembali menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Kertara Harja Perseroda, di mana perubahan ini mengikuti regulasi terbaru terkait nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat yang kini menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Perubahan nama PT BPR Kertaharja dari tahun ke tahun mencerminkan perkembangan kelembagaan, penyesuaian terhadap regulasi, serta upaya peningkatan profesionalisme dan jangkauan layanan dalam mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung. Pada saat magang, saya ditempatkan di bagian administrasi kredit dan unit kelengkapan dokumen, di mana saya melakukan magang selama 3 bulan terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan 19 Mei 2025. Selama magang, saya melakukan beberapa kegiatan, di antaranya yang pertama mencetak berkas-berkas kredit, di mana saya melakukan pencetakan berkas kredit yang telah tersedia di aplikasi IBS yang terdiri dari SPK atau Surat Perjanjian Kredit, potongan realisasi, kwitansi, aksep, penyerahan agunan, surat telang, persetujuan suami istri, dan jadwal angsuran. Yang kedua, melengkapi berkas pencairan nasabah, di mana saya membantu melengkapi berkas pencairan nasabah, dimulai dari melengkapi formulir permohonan kredit, SP2K atau Surat Pernyataan Perjanjian Kredit, GCG, surat pernyataan, dan daftar hadir, serta melakukan stempel pada SPK. Yang ketiga, mengarsip berkas pencairan nasabah, di mana saya membantu mengelola dan merapikan berkas kredit yang tersedia di ruang arsip sesuai dengan bulan realisasi dan jenis kredit agar tersusun dengan rapi dan mudah dalam pencarian berkas. Adapun proses pemberian kredit di PT BPR, yang pertama pengajuan kredit, di mana tahap ini calon debitur mengajukan permohonan kredit ke PT BPR Kertaharja, di mana tahap ini calon debitur akan diminta mengisi formulir aplikasi kredit dan melengkapi dokumen yang diperlukan seperti KTP, kartu keluarga, surat keterangan usaha, slip gaji, serta dokumen agunan. Di mana dokumen ini sangat penting untuk membantu bank menilai kelayakan calon debitur. Yang kedua ada analisis kelayakan kredit, di mana setelah pengajuan diterima, bank akan melakukan pengecekan dan penilaian terhadap calon debitur, di mana proses ini meliputi yang pertama, pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dokumen yang diberikan. Yang kedua, melakukan survei langsung ke tempat tinggal atau usaha calon debitur untuk memastikan data yang diberikan itu benar. Yang ketiga, menilai kemampuan calon debitur untuk membayar kredit berdasarkan penghasilan dan kondisi keuangannya. Dan yang terakhir, menilai karakter dan reputasi calon debitur, termasuk riwayat kreditnya melalui sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Yang ketiga ada proses persetujuan kredit, di mana hasil analisis akan diajukan ke pihak yang berwenang, biasanya komite kredit, untuk mendapatkan keputusan apakah kredit disetujui atau ditolak. Jika disetujui, bank akan memberitahukan kepada calon debitur mengenai rincian kredit seperti jumlah pinjaman atau plafon, jangka waktu atau tenor, biaya lainnya yang terkait. Yang keempat ada proses pencairan dana, di mana calon debitur menyetujui syarat dan ketentuan serta menandatangani perjanjian kredit dan dokumen jaminan. Dana kredit akan dicairkan. Pencairan bisa dilakukan melalui transfer ke rekening debitur atau sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Yang kelima ada proses pendampingan dan monitoring kredit, di mana tahap terakhir ini adalah monitoring atau pendampingan setelah dana dicairkan. Bank akan memantau pembayaran cicilan debitur secara rutin untuk memastikan kelancaran pembayaran. Selain itu, bank juga memastikan dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan, terutama untuk modal kerja atau investasi. Berdasarkan pelaksanaan magang di PT BPR Kertaharja Persroda Kantor Cabang Pamengpeuk, dapat disimpulkan bahwa perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian dan pembangunan masyarakat melalui penyaluran kredit. Proses pemberian kredit di PT BPR Kertaharja Persroda dilakukan secara sistematis dan hati-hati dengan memperhatikan analisis resiko dan kemampuan debitur dalam pengembalian pinjaman. Prosedur pemberian kredit menekankan pentingnya analisis menyeluruh terhadap calon debitur menggunakan metode 5C atau karakter, capacity, capital, collateral, dan condition, serta menggunakan metode 7P, personality, arti, purpose,
prospect payment profitability protection untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dan dapat dikembalikan sesuai perjanjian. Selain itu, mekanisme pengendalian kredit juga diterapkan untuk meminimalkan risiko kredit macet yang dapat merugikan institusi maupun sistem keuangan secara luas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.